Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Arsil Waritsman. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang tes intelijensi umum khusus untuk tes perbandingan. Jadi, tes perbandingan kuantitatif. Jadi, dalam hal ini, tes perbandingan kuantitatif ada dua yang akan kita bahas, yaitu tes perbandingan senilai dan berbalik nilai. Baik, simak baik-baik pembahasannya. Yang pertama, soalnya adalah sebuah toko kue dapat membuat 150 kue selama 5 hari. Pertanyaannya adalah, banyak kue yang dapat dibuat oleh toko tersebut selama 15 hari adalah, jadi di sini ada 5 pilihannya. Jadi kita harus pahami dulu kasus-kasusnya. Jadi di sini ada dua kasus, yaitu permasalahannya, yaitu kasus 1, 150 kue dibuat selama 5 hari. Ini saya kode dulu. Kemudian untuk kasus kedua, banyak kuenya yang ditanya, kemudian dibuat selama 15 hari. Nah, yang harus kita ingat di sini adalah bagaimana kita memahami masalah dari permasalahan yang diberikan. Apakah dia adalah perbandingan senilai atau malah berbalik nilai. Nah, untuk memahami masalah tersebut, kita lihat kalau 5 hari dapat dibuat 150 kue. Berarti kalau makin lama, jadi ibaratnya ini kalau harinya, makin lama harinya tentu juga akan meningkat banyak atau jumlah kuenya. Berarti searah atau senilai. Jadi itu dulu yang harus kita pahami sebelum menyelesaikan soalnya. Jadi tidak langsung kita hitung, kita harus pahami dulu apakah senilai atau berbalik nilai. Secara model, ini adalah model penyelesaian dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi kalau perbandingan senilai, dia kasus 1 per kasus 2 sama dengan kasus 1 per kasus 2. Jadi kasus 1 pembilang. Kemudian kalau berbalik nilai, kasus 1 per kasus 2 sama dengan, di sini dibalik, kasus 2 per kasus 1. Seperti itu. Nah, untuk permasalahan ini, kita pahami sebagai perbandingan senilai, maka yang kita gunakan adalah yang ini. Berarti kasus satunya 150 kue per X kue, maksudnya X kue ini adalah ini yang kita mau cari. Jadi mewakili itu X, jadi sesuatu yang belum kita ketahui. Sama dengan di sini juga kasus satunya yaitu 5 per kasus 2 yaitu 15. Ini sama dengan 150 per X sama dengan sepertiga. Jadi kalau ada yang bisa disederhanakan, silakan sederhanakan dulu. Misalnya ini 5 per 15 bisa disederhanakan. 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5, jadi adil. 3. Jadi 1 per 3, sehingga jadinya ini. Nah, kalau pecahan sama dengan pecahan, maka kita kali silang. X kali 1 yaitu X, kemudian 150 kali 3. Sehingga jadinya seperti ini. Sehingga X-nya adalah sama dengan 450. Di sini simbol X-nya. X kue berarti 450 kue. Sehingga jawabannya adalah C. Seperti itu. Jadi dalam sebuah permasalahan matematika,
kita harus pahami dulu apakah dia senilai atau berbalik nilai. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, ini untuk memberi makan 20 orang tamu diperlukan 4 kg beras. Bila akan memberi makan 45 orang tamu, maka beras yang diperlukan sebesar, kita pahami lagi, ada dua kasus. Kasus pertama 20 tamu dengan 4 kg beras. Kemudian kasus kedua adalah 45 tamu. Nah, banyak berasnya yang mau dicari, sehingga kita simbolkan dengan X. Sebenarnya walaupun bukan X boleh, yang penting dia sebagai suatu variabel. Nah, tugas kita di awal adalah kita pahami dulu, apakah ini berbalik nilai atau malah senilai. Nah, kalau 20 tamu, 4 kg beras. Coba kita pikirkan, kalau tamunya bertambah atau kita tambah, tentu juga akan bertambah juga banyak beras yang diperlukan, sehingga dia sejalan atau senilai. Bertambah tamunya, tentu bertambah juga beras yang diperlukan. Berarti kita akan menggunakan konsep senilai. Sehingga yang kita akan gunakan adalah konsep yang ini, perbandingan senilai. Kita masuk pada perhitungan. Berarti, ingat, jadinya kasus 1 per kasus 2, yaitu 20 per 45, sama dengan kasus 1, 4 kg, per kasus 2, yaitu X kilogram. Nah, di sini akan jadinya 4 per 9 sama dengan 4 per X. Kenapa ini menjadi 4 per 9? Jadi kita tidak langsung menghitung, tapi kita sederhanakan terlebih dahulu. Yang 20 per 45, yang ini, kita bisa sederhanakan. Berarti bagi 5 yaitu 4, bagi 5 yaitu 9. Sehingga jadinya sini adalah 4 per 9. Jadi itu trik. Jadi kalau ada yang bisa disederhanakan terlebih dahulu, maka sederhanakan bilangan tersebut supaya nantinya ketika menghitung akan menjadi lebih mudah. Kalau sudah, maka 4 per 9 sama dengan 4 per X. Kita selesaikan dengan menggunakan perkalian silang. Jadi 4 kali X sama dengan 4X. Kemudian 4 kali 9. Nah, di sini X sama dengan 9 yang diperoleh. Kenapa? Kita, walaupun kita tidak menghitung, kita menerapkan sistem keadilan. Mana sistem keadilannya? Yaitu masing-masing ruas kita hapus angka 4-nya, sehingga langsung diperoleh, yaitu X sama dengan 9. Jadi, jangan sampai kita menghitung lagi. Kalau ada yang bisa sama-sama diterapkan sistem keadilannya, kalau dibagi 4 di sisi kiri, maka di kanan juga kita bagi dengan 4, sehingga sama dengan 9. Sehingga jawaban untuk permasalahan ini adalah dibutuhkan 9 kg beras. Jadi selalu pesan yang disampaikan adalah kita harus memahami terlebih dahulu permasalahan yang diberikan, baru kemudian kita melakukan perhitungan. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, yang ini. Sebanyak 6 orang memerlukan waktu 2 jam untuk membangun sebuah jembatan. Nah, jika dikerjakan oleh 8 orang, maka waktu yang diperlukan untuk membangun jembatan tersebut adalah, nah kita lihat, kita pahami per kasus. Kasus pertama adalah 6 orang, waktunya adalah 2 jam untuk membangun jembatan. Kasus kedua, 8 orang. Nah, dan kemudian yang ditanya adalah berapa jam, maka kita simbolkan dengan X. Silakan kalau mau menggunakan Y atau A yang jelas variabel, yaitu sebagai sesuatu yang belum diketahui. Kemudian kita pahami dulu permasalahan ini, apakah senilai
atau perbandingan berbalik nilai. Itu selalu yang menjadi tantangan di awal. Jadi pahami masalah, apakah permasalahan ini adalah senilai atau malah berbalik nilai. Kita lihat, kalau 6 orang berarti 2 jam. Nah, kalau orangnya ditambah, tentu akan menjadi lebih sedikit waktunya, sehingga kalau bertambah, naik, maka ini akan jadi singkat. Nah, berlawanan, sehingga konsep yang digunakan dalam permasalahan ini adalah konsep perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Ketika bertambah orangnya, akan semakin singkat waktu yang diperlukan. Sehingga dalam hal ini kita akan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Jadi, persamaannya menjadi seperti ini. 6 per 8, 6 kasus 1, kasus 2-nya 8 sama dengan, nah kasus 2 per kasus 1, jadi ini kasus 2 per kasus 1, berbalik nilai. Kita gunakan yang ini. Nah, 6 per 8 bisa kita sederhanakan. 6 bagi 2 yaitu 3. Kemudian per 6, 8 bagi 2 yaitu 4. Sehingga diperoleh sini adalah 3 per 4. Jadi kalau ada yang bisa disederhanakan sebelum menghitung, itu lebih bagus. Itulah trik yang harus kita miliki supaya perhitungan menjadi lebih simpel atau lebih mudah. Nah, kalau sudah, kita lakukan perkalian silang. 4 kali X, 4X, sama dengan 3 kali 2, sama dengan 6 ini. Sehingga X sama dengan 6 per 4, kalau disederhanakan menjadi 3 per 2. Kenapa? Karena 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2. Jadi itulah teknik menyederhanakan suatu pecahan. Kalau dibagi 2 di pembilang, bagi 2 juga di penyebut. Kalau bagi 5 di pembilang, bagi 5 juga di penyebut. Itu trik dalam menyelesaikan atau menyederhanakan suatu pecahan. 3 per 2 itu adalah 1,5. Sehingga jawaban yang paling pas di antara semua pilihan A, B, C, D, dan E adalah C. Jadi yang paling menentukan di sini adalah bagaimana memahami masalah. Apakah dia senilai atau berbalik nilai. Kenapa? Ketika di awal sudah keliru memahami masalah, maka sebaik apapun perhitungan tentu juga akan menjadi keliru. Maka selalu di awal adalah pahami masalah yang diberikan. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari dengan 45 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam 15 hari. Sehingga yang ditanyakan adalah banyak pekerja yang harus ditambah adalah sebanyak. Nah, kita mulai pilih kasus per kasus. Kasus 1 yaitu 20 hari dengan 45 pekerja. Kasus 2 yaitu 15 hari dengan pekerjanya yang ditanya berapa, yaitu sehingga disimbolkan dengan X. Kita pahami masalahnya dulu, apakah senilai atau malah berbalik nilai. Jadi, ini jumlah harinya 20, tapi menjadi lebih singkat. Tentu kalau membutuhkan atau ingin pekerjaannya menjadi lebih singkat, tentu ini turun ini, tentu pekerjaannya harus ditambah. Sehingga, jadi kalau membutuhkan atau targetnya menjadi lebih sedikit harinya, tentu kalau mau hal tersebut, tentu pekerjaannya harus ditambah. Sehingga kalau singkat harinya, naik jumlah pekerjaannya, sehingga ini merupakan permasalahan berbalik nilai. Kita akan gunakan berarti pola perhitungan yang berbalik nilai. Sehingga
20 per 15, ingat 20 kasus 1, 15 kasus 2, kemudian di sini adalah kasus 2-nya adalah X, kasus 1-nya adalah 45. Nah, 20 per 15 bisa disederhanakan, sehingga sederhanakan dulu. 20 bagi 5 yaitu 4, per 15 bagi 5 yaitu 3, sehingga diperoleh sini adalah 4 per 3. Sama dengan X per 45. Kita kali silang, jadi 3 kali X sama dengan 4 kali 45. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan. Di sini X sama dengan 4 kali 15. Kenapa seperti ini? Jadi, masing-masing ruas, saya menggunakan trik, masing-masing ruas dibagi dengan 3, sehingga tinggal 1 X. Di sini 45 bagi 3 yaitu 15. Nah, sehingga jadinya tinggal X sama dengan 4 kali 15. Sehingga diperoleh X sama dengan 60. Berarti untuk menyelesaikan pekerjaan selama 15 hari yang di permasalahan ini, dibutuhkan 60 pekerja. Jadi 60 pekerja. Namun perhatikan di soal yang ditanya adalah banyak pekerja yang harus ditambah. Banyak pekerja yang harus ditambah di sini, berarti yang awalnya 45, supaya selesai dalam 15 hari, maka harus 60 pekerja, sehingga diperlukan 15 tambahan orang atau pekerja. Karena awalnya 45, yang dibutuhkan kalau butuh 15 hari selesai, maka harus 60 pekerja. Sehingga jawabannya adalah A. Karena awalnya 45, kalau mau lebih cepat 60, sehingga selisihnya 15. Jadi tambahan orang yang dibutuhkan adalah 15 orang. Seperti itu. Ini penjelasan tambahannya. Jadi ingat di sini banyak pekerja yang harus ditambah. Sehingga itu kata kuncinya. Sehingga kita hitung selisih antara 60 dan 45 pekerja. Sebagai latihan soal untuk kalian, untuk lebih mempermantap pemahaman terhadap soal-soal perbandingan kuantitatif, baik itu perbandingan senilai atau berbalik nilai, mungkin kalian bisa kerjakan soal-soal ini. Ada 2 nomor. Nanti kunci jawabannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Baik, sebelum saya tutup video ini, pesan saya jangan lupa berdoa supaya apa yang kalian usahakan selalu bermakna. Kemudian yang paling penting adalah perbanyak latihan soal dan rajin membaca. Insya Allah kalian dapatkan yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.